Telek lu ya, lu mencolot-colot lu. Kan lo gersak niku. Lu ya. Ya Allah, ya Allah golek ngene rek. Waduh, Pak Ibu. Oleh mancing sampai ada ibu melu. Tuh ya. Halo. Minggu tanggal 17 ya. Wis mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya lur. Jumpa lagi dengan saya Tetep di channel Merto KSM ya lur. Kali ini saya mau bagi tutorial lagi ya lur, yaitu membuat umpan ikan bandeng tambak paling jitu di musim penghujan ya. Dan kali ini saya akan menggunakan media pelet ya lur. Dan berikut adalah bahan-bahan yang harus kita siapkan ya untuk membuat umpan ini adalah pelet ya. Ini untuk peletnya ini bisa menggunakan pelet apa saja ya lur, tergantung teman-teman biasanya menggunakan pelet apa, tapi yang halus seperti ini ya peletnya. Ini sekitar ukuran 1 gelas ya lur untuk peletnya. Dan juga menggunakan adalah roti ya lur. Ini adalah roti keju ya. Ini bisa menggunakan roti apa saja juga ya, yang penting roti yang rasanya keju ya. Dan untuk esen kali ini saya menggunakan ini ya lur. Ini adalah esen paling ampuh dan super jitu ya. Dan ini esen ini tidak pengaruh dengan cuaca ya, karena ini esen alami. Ini adalah bawang putih ya lur. Ini saya menggunakan 3 siung bawang putih ya. Biasanya kalau mancing ikan bandeng menggunakan esen bawang putih ini tidak terpengaruh oleh cuaca ya lur, mau cuaca panas maupun hujan. Ini biasanya ampuh ya untuk kalau menggunakan esen alami seperti ini. Dan ini esen alami ini banyak digunakan oleh para pemancing ikan bandeng ya. Itu 3 siung bawang putih dan juga 1 saset masako ya lur. Dan ini saya juga menggunakan blue band ya lur. Tentunya blue band ini agar tidak lengket nantinya kalau kita memasangnya ke kail ya lur. Karena biasanya kalau musim hujan seperti ini kadang-kadang kalau kena hujan ini di tangan lengket ya lur. Tapi kalau kita kasih blue band secukupnya saja, nanti jadi tidak lengket ya lur. Seperti ini adalah blue band ya. Dan langsung saja untuk cara membuatnya ya lur. Ini mau saya ulek dulu untuk bawang putihnya ini ya. Ini bisa diulek juga bisa di blender ya lur. Tapi ini kalau di blender nanti buat adonannya dicampur dengan air ya lur. Ini langsung mau saya ulek saja untuk bawang putihnya ini ya. Ini cukup kita ulek, kita haluskan. Nah, umpan ini sangat ampuh ya lur untuk kita jadikan umpan mancing ikan bandeng ya. Ini di kolam maupun di tambak ya. Karena menggunakan esen alami, yaitu menggunakan bawang putih ya lur. Karena ini adalah esen paling jitu ya kalau kita buat mancing ikan bandeng. Esen ini benar-benar ampuh ya. Saya sering membuktikannya sendiri. Kalau mancing ikan bandeng, kalau bawang putih ini tidak ketinggalan ya lur. Ini memang benar-benar esen ampuh. Ini adalah esen turun temurun dari zaman dulu ya. Kalau mancing ikan bandeng ini kalau menggunakan bawang putih ini cukup ampuh. Selain itu juga tidak ya pengaruh oleh cuaca ya. Karena biasanya kalau menggunakan esen-esen yang lain itu kadang-kadang kendala cuaca itu tidak jalan ya. Tapi kalau menggunakan bawang putih ini tidak terpengaruh ya, atau tidak pengaruh untuk ikan bandeng untuk makan ya.
Jadi cukup kita haluskan seperti ini. Lalu kita haluskan atau kita ulek dulu adalah rotinya ini ya lor. Ini adalah roti rasa keju. Ini teman-teman bisa menggunakan roti apa saja, yang penting rasa keju ya lor. Saya ulek ya. Ini adalah rotinya, ini adalah rasa keju ya lor. Ini seperti ini, yang ada kejunya di dalamnya seperti ini ya. Ini karena keju kalau dicampur dengan bawang putih ini akan menjadikan esen yang lebih bagus ya kalau untuk kita buat mancing ikan bandeng ya. Ini langsung mau saya ulek, saya haluskan terlebih dahulu ya. Bisa menggunakan umpan ini kalau mau mancing ikan bandeng ya lor. Ini ditambah maupun di kolam ya. Ini kita tambahkan adalah sedikit air ya lor, agar memudahkan untuk menghaluskannya ya. Seperti ini, agar benar-benar kalis ya lor. Ini kalau menggunakan roti ini harus kalis ya lor. Untuk kalau menguleknya ini harus benar-benar kalis, supaya nanti lebih mudah dan tidak lepas saat kita buat umpan mancing ya lor. Ini juga bisa dibuat mancing di waduk ya lor. Biasanya bandeng-bandeng waduk itu adalah bandeng-bandeng babon ya. Jadi ini juga cukup bagus karena ini menggunakan esen alami ya. Ini sudah mulai halus seperti ini ya lor, atau kalis. Kita singkirkan dulu, kita buat adonan peletnya ya. Jangan langsung dicampur dengan peletnya, nanti tidak bisa peletnya tidak bisa halus ya lor, atau tidak bisa merata kematangannya. Jadi jangan langsung dicampur, ini kita singkirkan saja. Nanti kalau adonan peletnya sudah jadi baru kita campur ya. Jangan langsung dikasih peletnya, karena kalau dicampur langsung dengan peletnya, nanti peletnya ini masih mentah ya. Jadi nanti gampang lepas saat kita buat mancing ya. Kita singkirkan dulu, baru kita buat adonan peletnya seperti ini ya. Nah, singkirkan, kita buat adonan peletnya ini. Dan kalau ngasih air untuk membuat adonannya ini jangan langsung terlalu banyak ya lor. Ini cukup kita kasih dikit-dikit saja supaya tidak lembek ya, karena biasanya kalau langsung banyak ini susah kalau sudah terlanjur lembek ya. Jadi mending dikasih sedikit-sedikit saja, dan supaya kematangan dari pelet ini benar-benar kalis dan mencampur ya. Nanti juga tidak mudah lepas saat kita buat umpan mancing ya. Kita haluskan, kita campur sampai kalis ya lor untuk peletnya, baru kita campur dengan rotinya ya, supaya kematangan dari peletnya ini benar-benar kalis semua dan kena air ya. Ini cukup kita kasih sedikit-sedikit seperti ini ya. Ini teman bisa mencoba kalau mau mancing ikan bandeng, bisa menggunakan umpan atau racikan umpan seperti ini ya lor, yaitu menggunakan esen alami, menggunakan bawang putih ya. Nah, ini kita campur peletnya seperti ini, karena pelet itu kalau nyampurnya tidak benar-benar kalis ya lor, ini biasanya masih mentah seperti ini. Akhirnya kalau kita buat umpan ini di dalam air itu mudah lepas ya. Jadi ikan belum menemukan umpan kita sudah lepas ya, jadi sia-sia. Nah, kalau membuat adonan pelet ini harus benar-benar kalis ya lor. Ini sangat penting adalah di adonannya ini ya. Dan jangan terlalu lembek ya lur kalau membuat racikan umpan pelet seperti ini ya, atau membuat adonan. Mending terlalu agak keran nggak apa-apa, nanti bisa ditambahkan sedikit-sedikit airnya ya.
daripada langsung terlalu banyak nanti terlalu lembek. Akhirnya saat kita pasang ke kail akhirnya mudah lepas ya saat kita lempar atau kena kita air di dalam air ya. Nah seperti ini sudah pas ya, tadi tidak terlalu lembek juga tidak terlalu keras ya seperti ini. Nah ini ukuran yang pas. Nah setelah ini kita kasih adalah masako ya lor. Ini masako ini bisa menggunakan daging ayam maupun daging sapi ya, ini sama saja karena itu untuk membuat aromanya ini semakin gurih ya. Campurkan seperti ini, lalu kita campur dengan peletnya. Ini baunya menjadi gurih ya lor, ini jadi gurih. Ini setelah ini sudah halus ya lor, peletnya ini sudah kalis seperti ini ya. Ini langsung kita campur dengan rotinya ini ya. Nah, campur jadi satu. Karena tadi kalau langsung dicampur dengan roti belum dibuat adonan seperti ini nanti tidak merata ya, hasilnya kurang bagus. Jadi harus kita haluskan peletnya terlebih dahulu, baru kita campur dengan roti yang sudah terlebih dahulu dihaluskan seperti ini ya lor. Nah ini kita campurkan seperti ini supaya hasilnya benar-benar bagus dan ampuh untuk kita buat umpan mancing ikan bandeng ya. Jadi seperti ini lor ya. Ini tidak terlalu lembek seperti ini. Penting kita campur dengan rotinya seperti ini. Setelah ini sudah mencampur ya lor, ini kita kasih adalah margarinnya ini ya. Ini kita kasih secukupnya saja agar nanti tidak lengket di tangan ya saat kita memasangnya ke kail. Nah ini segini saja sudah cukup ya, kita campur. Nah, jadi nanti tidak lengket di tangan saat kita masangnya ke kail ya lor, dan lebih mudah ya. Seperti ini kita campur. Nah ini adalah adonan yang pas kalau membuat adonan pelet ya lor, jadi jangan terlalu lembek. Ini penting kalau membuat adonan ya dengan menggunakan pelet seperti ini ya. Yang penting kematangan atau kalis dari pelet ini benar-benar mencampur semua ya, jadi nanti tidak mudah lepas saat kita buat mancing ya lor. Jadi seperti ini. Kalau kita kasih margarin selain di tangan tidak lengket juga mudah saat memasangnya ke kail ya lor, seperti ini. Nah ini tidak lengket di tangan ya, karena kita menggunakan margarin ya, jadi tidak lengket. Nah ini sudah siap kita buat umpan mancing ya lor. Ini adalah umpan ikan bandeng paling jitu ya di saat musim penghujan seperti saat ini ya lor. Nah seperti ini, jadi di tangan tidak mudah lengket ya, tinggal kita pasang ke kail. Ini sudah pas kalau kita buat mancing ikan bandeng ya lor, seperti ini. Nah ini adalah ukuran yang pas ya, ini kematangannya pun sudah pas ya, jadi ini tinggal memasangnya ke kail saja ya. Nah ini sudah siap kita pasang ke kail untuk kita jadikan umpan mancing ikan bandeng ya, seperti ini adalah umpan ikan bandeng paling jitu di musim penghujan ya lor, dengan menggunakan esen alami yaitu menggunakan bawang putih ya lor. Ini
Bawang putihnya bisa diulek ya, ini menggunakan 3 siung saja sudah cukup. Dan juga menggunakan sedikit masako ya, agar menambah aroma gurihnya ya. Dan juga menggunakan media roti, dan roti kalau bisa ya roti yang ada kejunya ya lur, untuk menambah aroma gurih dari pelet ini ya, atau dari umpan ini. Ini sedikit tutorial dari saya, semoga bisa bermanfaat khususnya buat pemula yang mau mancing ikan bandeng ya lur. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.